Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan mahasiswa. Hari ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemeriksaan data. Di materi sebelumnya kita sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan ilmu statistika gitu ya. Kemudian apa pengertian-pengertian umum yang harus dipahami dalam ilmu statistika itu apa saja gitu ya. Kemarin ada jenis-jenis data, ada jenis-jenis skala pengukuran, terus ada ilmu statistika dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya gitu ya, statistika deskriptif, statistika inferensial. Kemudian di pertemuan kedua kita belajar mengenai sampel, apa itu sampel, bagaimana cara mengambil ukuran sampel gitu ya. Terus di pertemuan ketiga ini akan saya sampaikan mengenai pemeriksaan data, yaitu setelah kita sudah mengumpulkan sampel, mengumpulkan sebagian dari populasi sasaran dalam penelitian kita, kemudian sampel itu kita periksa, data sampel itu kita periksa apakah sudah valid, apakah sudah reliable gitu ya. Jadi di sini di handout ini nanti di pemeriksaan data ada 3 uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas gitu ya. Ada uji normalitasnya. Apa itu yang dimaksud dengan uji validitas? Yaitu uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan dalam satu kuesioner itu jika datamu berupa data primer kuesioner. Jika data primer hasil pengukuran, berarti uji validitas adalah uji kelayakan dari tiap kumpulan variabel yang ada. Misal kamu ingin melakukan pengukuran berat badan, mau melakukan mencari data sampel tinggi badan. Nah, itu yang dimaksud dengan uji validitas apa? Uji kelayakan dari semua kumpulan dalam satu variabel berat badan tadi gitu ya. Uji validitas. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji konsistensi, apakah antar variabel, apakah antar pertanyaan itu konsisten satu sama yang lain sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Uji konsistensi gitu ya. Ini tadi udah menyinggung ya, kira-kira data yang harus diperiksa, data sampel apa yang harus diperiksa, apakah itu data sekunder apa data primer gitu ya. Data yang memiliki kecenderungan error yang lebih besar itu data primer atau data sekunder ya. Yang harus diperiksa itu data primer atau data sekunder kira-kira gitu ya. Data primer kemarin data yang diperoleh secara langsung dengan cara pengukuran langsung atau dengan cara observasi langsung, pengamatan langsung. Contohnya apa? Data pengukuran langsung gitu ya. Jadi data hasil wawancara, data hasil kuesioner, ataupun data yang kalian ukur langsung seperti percobaan-percobaan kimia gitu ya. Terus sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari publikasi orang lain gitu ya, dari publikasi orang lain atau dari website pemerintah resmi gitu ya. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik gitu ya, dari website bps.co.id gitu. Kecenderungan error yang besar yang mana terjadi di data primer atau di data sekunder? Kemungkinan terjadi human error di mana? Di data primer atau di data sekunder gitu ya. Kira-kira data primer apa data sekunder? Yaitu jawabannya adalah data primer. Kenapa? Data primer, data yang diamati secara langsung. Misal si A itu melakukan pengamatan berat badan data pertama dan data ke-100. 100 data itu dilakukan pengukuran oleh si A saja gitu ya. Jadi tidak ganti petugas kira-kira, dan si A dikasih batasan waktu, kira-kira terdapat kelelahan enggak terhadap si A gitu ya. Kemungkinan besar terjadi human error sangatlah besar karena petugasnya cuma satu gitu ya. Terus misal data kuesioner yang dibagikan itu
Misal responden ditanyai mengenai berapa umur Anda gitu. Apakah Anda sudah menikah? Kemudian berapa berat badan Anda gitu ya. Itu kecenderungan jika respondennya perempuan, misal Bu Retno gitu ya, Bu Retno tanyain berapa berat badan Anda, biasanya ta'awur gitu ya, tidak sesuai. Jadi terkadang nggak sesuai, ibaratnya kok ukuran kerangka saya setelah hasil pengukuran sekian, tetapi ketika saya ngisi kuesioner berat badannya tak isi kurus gitu ya, padahal harusnya kalau ukuran kerangka sebesar ini harusnya berat badannya bisa lebih dari 65 kilo, tetapi tak isi 60 kilo gitu ya. Otomatis data kuesioner yang diperoleh nanti salah gitu ya. Oleh karena itu, data primer, data yang dilakukan pengamatan langsung, data yang dilakukan dengan wawancara langsung harus dilakukan pemeriksaan data. Udah pada baca handoutnya ya. Di handout di slide kedua saya memberikan contoh data kuesioner gitu ya, data primer berupa kuesioner. Di situ di pertanyaan pertama, apa jenis kelamin Anda gitu ya, itu laki-laki, perempuan. Di mana alamat Anda? Berapa hari Anda dapat menghabiskan 1 liter bensin untuk motor Anda gitu ya. Jadi 1 liter itu bisa habis berapa hari gitu ya. Beberapa hari Anda dapat menghabiskan 1 liter bensin untuk motor Anda. Berapa uang saku Anda selama 1 minggu? Kemudian bagaimana menurut Anda, apakah harga BBM sudah sesuai dengan kemampuan mahasiswa gitu ya. Ini cuma potongan-potongan kuesioner gitu ya, potongan-potongan kuesioner jika penelitiannya mengenai pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kemampuan mahasiswa gitu ya, semisal seperti itu. Salah satu poin-poinnya seperti itu gitu ya. Penyusunan kuesioner yang baik itu dipilah berdasarkan variabel harusnya gitu ya. Jadi misal kamu ingin mencari penelitian Anda yaitu apakah kenaikan harga BBM mempengaruhi kemampuan mahasiswa, berarti ada 2 variabel di situ, yaitu mengenai kenaikan BBM dan satu variabel mengenai kemampuan mahasiswa gitu ya. Tuh. Ini yang pertanyaan ketiga bisa mewakili variabel kenaikan BBM, yang satunya mewakili variabel kemampuan mahasiswa. Ya, dari 5 pertanyaan ini misal di sebelah kiri itu ada, dianggap aja kuesioner pertanyaan 1, 2, 3, yang sebelah kanan yaitu kuesioner pertanyaan 4 dan 5. Kira-kira yang dapat diambil datanya yang mana gitu ya. Yaitu kalau yang data yang pertama kedua sebagai identitas kuesioner gitu ya, yang ketiga, keempat dan kelima bisa digunakan gitu ya. Tuh, mengkonversi data kuesioner ke bentuk numerik seperti apa? Makasih. Seperti apa gitu ya. Nih, jika tujuan Anda yaitu pengaruh kenaikan BBM terhadap kemampuan mahasiswa, berarti kecenderungannya seperti apa? Ada gambaran dulu, istilahnya tujuan Anda itu ingin hasilnya berupa apa? Apakah oh ya benar berpengaruh antara kenaikan harga BBM terhadap penurunan kemampuan mahasiswa. Misal cita-cita dari tujuan dari penelitian Anda seperti itu, berharap seperti itu, otomatis pemberian poinnya juga seperti itu gitu ya. Berarti berapa hari Anda dapat menghasilkan ya, berarti yang di pertanyaan ketiga itu berapa hari Anda dapat menghabiskan 1 liter bensin untuk motor Anda, berarti itu mengharapkan gimana, menghemat atau gimana gitu ya. Berarti yang lebih dari 4 itu poinnya lebih besar gitu ya. Terus yang ini, berapa uang Anda selama 1 minggu, ini juga masih sesuai besarnya ya. Jadi lebih dari 100 berarti poinnya besar. Kemudian bagaimana menurut Anda, apakah kenaikan harga BBM sesuai dengan kemampuan Anda gitu ya. Itu berarti baik sekali menurut sependapat, istilahnya sangat sependapat, tidak sependapat, sama sekali tidak sependapat gitu ya. Di situ berarti menginginkan gimana? Menginginkan apa kemarin? Menginginkan apa tadi? Menginginkan
tujuan penelitiannya apa tuh? Berbanding terbalik ya, peningkatan harga BBM itu mempengaruhi kemampuan mahasiswa gitu ya, kemampuan mahasiswanya menurun gitu ya, semakin tinggi kenaikan BBM kemampuan mahasiswa menurun gitu ya, otomatis berbanding terbalik, tidak sependapat sama sekali atau buruk sekali, itu poinnya besar gitu ya. Misal ada pertanyaan lagi mengenai cara pembacaan kuesioner bisa disampaikan. Terus nih tadi ya di slide ketiga yaitu pemeriksaan data. Ini Bu Retno kasih gambaran kuesionernya yang tadi ya. Jadi pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke M. Jika terdapat suatu kuesioner sejumlah M pertanyaan, maka uji validitasnya sebanyak berapa? Tadi pengertian dari uji validitas itu apa? Uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan dalam satu kuesioner. Uji kelayakan tiap kumpulan data dalam satu variabel di dalam satu penelitian gitu ya. Di dalam satu penelitian terdapat 5 variabel, maka uji validitasnya sebanyak 5. Di dalam satu kuesioner terdapat M pertanyaan, maka uji validitasnya sejumlah M gitu ya. Uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan dalam satu kuesioner. Dan jika suatu pertanyaan dikatakan tidak valid atau tidak layak digunakan gitu ya, data-data di dalam pertanyaan tersebut itu dikatakan tidak layak, misalnya ada yang kosong, banyak yang kosong gitu ya. Data-data yang diperoleh dari pertanyaan A banyak kosong, otomatis langsung kedetek di uji validitas. Terus hasil uji validitasnya ternyata terbukti tidak valid, maka pertanyaan tersebut harus dihapus gitu ya, atau dilakukan penghitungan ulang. Dilakukan penghitungan ulang atau pengumpulan data kembali untuk pertanyaan tersebut jika tidak valid gitu ya. Atau misal di dalam satu kayak tadi, di dalam kan ada tadi variabel kenaikan harga BBM dengan penurunan kemampuan mahasiswa. Dalam satu variabel kenaikan BBM itu ada 5 pertanyaan. Ternyata ada satu pertanyaan yang tidak valid. Maka karena udah ada 4 ya, kan 5 dikurangi 1 masih ada 4, itu hapus saja gitu ya. Tetapi kalau itu penting pertanyaan itu, maka dilakukan pengumpulan ulang gitu ya. Terus uji validitas. Setelah dilakukan uji validitas, maka dilanjutkan uji reliabilitas, uji konsistensi antar tiap pertanyaan. Apakah konsisten pertanyaan 1, kedua, ketiga mendukung tujuan penelitian gitu ya. Uji reliabilitas dalam satu kuesioner dilakukan 1 kali uji reliabilitas. Dalam satu penelitian, uji reliabilitas dilakukan hanya 1 kali. Paham ya? Kalau uji validitas sejumlah variabelnya, sejumlah pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Ya, sedangkan uji reliabilitas dilakukan hanya 1. Uji normalitas untuk tiap variabel dilakukan. Gitu ya, nanti ada uji normalitas. Uji normalitas itu apakah tiap kumpulan data itu normal gitu ya. Jika terdapat 5 variabel berarti dilakukan uji normalitas sebanyak 5. Di slide ketiga dan di slide keempat, di slide keempat, apa itu uji validitas gitu ya. Apa yang dimaksud dengan uji validitas? Uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan dalam satu kuesioner, uji kelayakan tiap variabel dalam satu penelitian. Dalam sebuah kuesioner akan diperiksa kevalidan untuk tiap-tiap pertanyaan sehingga data dapat digunakan gitu ya. Nih, langkah-langkah uji validitas ada di slide ke-6. Slide ke-6 gitu ya, uji validitas. Suatu pertanyaan star dikatakan valid jika dikatakan valid dengan tingkat kesalahan alfa jika besarnya T hitung itu T hasil berdasarkan data penelitian dibandingkan dengan T standar. Jika T hitung lebih besar sama dengan T standarnya, maka terbukti data tersebut valid. Pertanyaan tersebut valid, gitu ya. Langkah pertama apa? Dicari dulu korelasi antara X itu kumpulan data dari pertanyaan star, gitu ya, pertanyaan yang ingin dilakukan validitas.
X adalah kumpulan data pertanyaan. Ya. Langkah-langkah uji validitas dapat dilihat pada slide ke-6 pada handout gitu ya, handout slide ke-6. Handout slide ke-6 di situ ada langkah-langkah uji validitas, yaitu akan dibuktikan untuk pertanyaan start gitu ya. Untuk pertanyaan start dikatakan valid dengan tingkat kesalahan alfa, maka langkah pertama, hitunglah nilai R. R itu apa? Korelasi antara X dan Y. X di sini didefinisikan apa? X adalah kumpulan dari data-data pertanyaan start atau kumpulan dari data-data variabel start gitu ya. Jika dilakukan uji validitas pertanyaan pertama, berarti X adalah kumpulan data-data yang diperoleh dari pertanyaan pertama gitu ya. Kemudian Y adalah total seluruh data yang diperoleh dari seluruh pertanyaan dalam satu responden gitu ya. Y itu adalah total seluruh data yang diperoleh dari seluruh pertanyaan dalam satu responden. Misal, responden A menjawab 10 pertanyaan. Pertanyaan 1 sampai dengan 10 pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke-10. Variabel Y di sini adalah total seluruh pertanyaan dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10 dari responden A. Itu ya. Setelah ini akan dilakukan contoh soalnya. Ya tadi, R itu apa? Korelasi antara variabel tiap pertanyaan dengan total data dari seluruh pertanyaan gitu ya. Total data dari seluruh pertanyaan. Terus setelah menghitung R-nya, kemudian mencari nilai T hitung. T hitung adalah sama dengan T sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Tadi R udah ketemu ya. R-nya tadi korelasi antara tiap kumpulan data dalam satu pertanyaan dengan total seluruh jawaban dari seluruh pertanyaan. Tuh. Terus dikalikan akar N-2. N adalah banyaknya responden. Misal dalam satu kuesioner dibagikan kepada 100 responden, maka N adalah 100 responden. Ya, N adalah banyaknya responden. Dah ketemu nilai T, hitung penelitiannya, kemudian dibandingkan dengan nilai T standar dari tabel statistika. Ya, nilai T standar yang seperti apa? Nilai T standar cross section antara tingkat kesalahan alfa dengan derajat kebebasan N-2. N tadi respondennya. Ini ya. Terus di slide ke-7 contoh soal gitu ya. Contoh soal penerjemahan kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan yang dibagikan kepada 10 responden. Di sini ya, respondennya A sampai dengan J, yaitu 10 responden. Responden A, responden B, responden C, responden D, dan seterusnya sampai responden J, yaitu jumlah respondennya berapa? Jumlah N-nya sama dengan 10. Kemudian angket dari 10 pertanyaan, gitu ya. Di sini yang dimaksud dengan variabel Y untuk rumus korelasi tadi ini total seluruh jawaban dari seluruh pertanyaan dari tiap responden. Di sini, yuk diperhatikan di baris pertama untuk responden A. Perhatikan di baris pertama untuk responden A. Itu jumlahnya Y-nya. Y untuk responden A adalah 34. Diperoleh dari mana? Jawaban responden A untuk pertanyaan 1, 3. Jawaban responden A untuk pertanyaan 2, 4. Dan seterusnya pertanyaan 3 jawabannya 3. Di total semua jawabannya 34 ya. Total seluruh jawaban dari seluruh pertanyaan dari tiap responden itu adalah definisi dari variabel Y dari tadi rumusan uji validitas untuk mencari korelasi. Itu ya. 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 sama dengan 34. Oke. Ya. Terus
Dari data ini lakukan uji validitas untuk pertanyaan pertama gitu ya. Di slide ke-8. Perhatikan slide 8. Nih ya, slide 8. Lakukan uji validitas untuk pertanyaan pertama. Tadi X kalau ingin X adalah kumpulan dari total. X adalah kumpulan dari poin pertanyaan pertama karena ingin dilakukan uji validitas pertanyaan pertama gitu ya. Ini ya, berarti poin-poin dari pertanyaan pertama. Poin-poin dari pertanyaan pertama apa saja di sini? 3, 4, 2, 2. Yuk diperhatikan. Ini ya, pertanyaan pertama ini ya, X-nya adalah poin pertanyaan pertama. 3, 4, 2, 2. Kemudian di Y-nya tadi total poin seluruh pertanyaan, untuk di slide ke-8. Perhatikan di slide ke-8 dari handoutnya. Itu lakukan uji validitas untuk pertanyaan pertama. X adalah poin-poin pertanyaan pertama. Y adalah total poin untuk tiap responden, gitu ya. Total poin seluruh pertanyaan untuk tiap responden. Itu Y. Terus tadi untuk mencari korelasi antara X dan Y, yaitu rumusnya seperti ini tadi. N jumlah respondennya tadi berapa? Dari respondennya A sampai dengan C, berarti jumlah respondennya sejumlah 10. Jumlah responden N, jumlah respondennya sejumlah 10. Kemudian N dikalikan sigma XY. Sigma itu apa? Terjemahan dari sigma itu apa? Jumlahan gitu ya. Kalau sigma XY berarti jumlahan dari perkalian X dan Y gitu ya. Variabel X dan Y dikalikan dulu baru dijumlah gitu ya. Di sini ya. Berarti sigma XY yaitu ini jumlahan dari perkalian X dan Y. Tadi dikurangi sigma X dikalikan sigma Y. Nih, di sini ada sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu apa? Jumlahan dari X dikuadratkan, gitu ya. Bukannya sigma X dikuadratkan, tetapi jumlahan dari X kuadrat. Jumlahan dari X dikuadratkan, gitu. Jadi, semua total poin dari pertanyaan 1 dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Itu sigma X kuadrat. Itu ya. Semua total poin dari pertanyaan 1 dikuadratkan dulu baru dijumlah. Ya. Di sini ada 3, 4, 2, 2 untuk poin pertanyaan 1, berarti dikuadratkan dulu 9 tambah 16 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya sampai dengan ditambah 9. Itu sigma X kuadratnya, jumlahnya itu 103. Gitu ya. Dikuadratkan dulu, total poin pertanyaan X dikuadratkan baru dijumlah. Tuh, begitu juga dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat juga sama, Y-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Itu ya korelasi dari tiap pertanyaan terhadap total poin pertanyaan. Uji validitas, uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan atau tiap kumpulan variabel dalam satu penelitian gitu ya. Jika di dalam satu kuesioner itu terdapat 10 pertanyaan, maka uji validitasnya dilakukan sebanyak 10. Jika suatu pertanyaan itu dikatakan tidak layak atau tidak valid, maka boleh dihapus.